Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Untuk semakin mengenalkan manfaat pasar modal ke berbagai lapisan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia atau BI, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI terus menjalankan inisiatif program-program pengembangan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi melalui berbagai cara. Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah Capital Market Summit and Expo atau CMSI 2020. Kegiatan ini akan diselenggarakan dalam pekan depan. Lantas bagaimana persiapan dan apa saja event program pengembangan pasar modal tersebut? Dan telah hadir Direktur Statistik dan Informasi Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Bapak Muhammad Thorik. Selamat pagi Pak Thorik. Selamat pagi, Ya. Mas Wiki dan para pemirsa. Terima kasih Pak Thorik sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Thorik, saya kemudian dan juga pemirsa dari IDX Channel ingin lebih mengenal lebih dalam lah ya mengenai Capital Market Summit and Expo atau CMSI 2020. Apa yang melatar belakangi diselenggarakannya event ini, Pak Thorik? Baik, terima kasih Mas Wiki. Iya, para pemirsa, kegiatan Capital Market Summit and Expo tahun 2020 ini sebenarnya adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Jadi itu adalah merupakan salah satu ya rangkaian kegiatan dari kita bilangnya HUT pasar modal kira-kira seperti itu. Dan tahun ini tema besar yang kita angkat adalah memperkuat stabilitas pasar modal pada era new normal. Nah, itu kira-kira tema besar. Nah, kegiatan Capital Market Summit Expo ini nanti akan diselenggarakan 1 pekan penuh, mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 24 Oktober. Kira-kira itu gambaran umumnya, dan nanti dari sepekan itu banyak agenda-agenda yang akan disampaikan atau dilakukan pada acara tersebut. Jadi ada summitnya berupa seminar-seminar, talk show dan sebagainya, dan juga ada expo-nya, pameran-pameran dari para pelaku pasar modal. Kira-kira gitu Mas Wiki secara umum. Baik, Pak Thorik, tujuan diselenggarakannya event ini apa saja, Pak Thorik? Ya, jadi tentunya kegiatan ini adalah salah satu cara ya atau upaya kita, baik itu di Otoritas Jasa Keuangan maupun teman-teman pelaku di SRO, di Bursa, di KP dan di KSE. Ini adalah untuk sebenarnya meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia. Nah, banyak sebenarnya kegiatan lain, ini adalah hanya salah satu. Kemudian dengan adanya summit dan expo ini, nanti kita akan juga bisa memperkenalkan sehingga masyarakat itu paham tentang keberadaan lembaga-lembaga di pasar modal, bagaimana perannya, kemudian profesi-profesi di pasar modal, para pelakunya, kemudian juga produk-produknya apa saja, serta layanan jasanya apa saja. Setelah terliterasi, mereka paham nanti. Nah, dari situ kita juga berharap nih tujuan diadakan ini adalah ini membuka kemudian peluang bagi para perusahaan untuk mencari pendanaan melalui pasar modal. Jadi dari sisi perusahaan yang membutuhkan pendanaan, mereka bisa menerbitkan efek, baik itu saham maupun obligasi atau sukuk melalui pasar modal. Nah, di sisi lain, kita juga berharap kegiatan ini bisa meningkatkan jumlah atau partisipasi masyarakat untuk menjadi pemodal atau investor di pasar modal Indonesia. Nah, kira-kira setelah perusahaan pada menerbitkan sekuritas atau efeknya, kemudian investornya juga bertambah. Nah, ini adalah tujuan besarnya sehingga ajang CMSI ini itu bisa menjadi ajang networking atau silaturahmi di antara berbagai pelaku, baik dari sisi issuers-nya maupun dari sisi investornya. Itu kira-kira tujuannya, Mas Wiki.
Jadi ini adalah menjadi sebuah event one stop source lah ya untuk pasar modal di Indonesia. Semua kemudian bisa dapat dari investornya, kemudian juga dari masyarakat dan lain sebagainya. Dari sisi perusahaannya juga bisa gabung. Oke, sebelum saya membahas mengenai detailnya bentuk eventnya seperti apa kali ini, saya ingin membahas sedikit mengenai literasi ataupun mungkin pengetahuan dari masyarakat sendiri. Pak Torik, sejauh ini mengenai pasar modal Indonesia, perkembangannya seperti apa? Ya, alhamdulillah sih Mas Wiki ya, kalau dilihat dari data-data yang kita miliki sebenarnya perkembangan pasar modal di Indonesia ini cukup baik ya. Kalau kita lihat dari sisi penerbit efeknya, tahun 2020 aja sudah ada 40 perusahaan itu yang efektif dan listing di Bursa Efek Indonesia. Dan ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita paling bagus nih jumlah perusahaan yang menerbitkan saham. Kemudian juga dari sisi produk reksadana juga ya walaupun ada fluktuasi tapi trennya itu naik ya kan. Ini baik yang konvensional maupun yang syariah ya Mas Wiki. Jadi ada juga di pasar modal kita tuh yang syariah. Kemudian yang juga menggembirakan adalah meningkatnya jumlah investor retail di Indonesia. Jadi tahun ini saja kita mengalami pertumbuhan kurang lebih 30%. Jadi pada akhir tahun 2019 itu jumlahnya baru sekitar 2,7 juta. Sekarang kemudian per akhir September kemarin sudah 3,2 juta. Sehingga itu growth-nya cukup mengembirakan. Saya pikir itu sinyal yang baik ya untuk pasar modal Indonesia ke depan. Mudah-mudahan ini juga ajang ini akan menambah akselerasi pertumbuhan pasar modal Indonesia. Baik, satu hal yang cukup menarik adalah bagaimana pasar modal syariah di Indonesia juga mendapatkan penghargaan beberapa waktu yang lalu dan bagaimana juga sebetulnya Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ini menjadi ekosistem yang cukup ideal untuk tumbuh kembang dari pasar modal syariah. Ini juga kemudian spesifik mengenai pasar modal syariah ini juga dapat menjadi satu dongkrakan lah ya yang membuat literasi pasar modal di Indonesia juga akan semakin meluas, Pak Torik. Iya, betul Mas Wiki. Kita tentunya kalau kita bilang ya Indonesia ini memiliki berkah lah ya. Artinya mayoritas penduduknya itu adalah Muslim, itu adalah sebuah keniscayaan. Kemudian dari situ kita juga bisa perhatikan bahwa penduduk dengan usia produktif atau kita sebut milenial, tentunya juga ini menjadi potensi dan mayoritas mereka juga Muslim. Nah, itu bisa juga kita jadikan target ya untuk kemudian meningkatkan investor retail kita. Produk-produk syariah ini kemudian bisa menjadi salah satu pilihan bagi para investor yang mempunyai preferensi syariah. Karena memang secara demografi penduduk Indonesia itu kan mayoritas Muslim, penduduk produktifnya juga mayoritas Muslim. Sehingga itu adalah potensi yang besar. Sehingga kita juga mendorong produk-produk syariah untuk kemudian dikembangkan dan ditawarkan kepada masyarakat. Baik, ya adanya pandemi COVID-19 ini tentu saja membuat kita tidak dapat bertemu fisik gitu ya. Sejauh mana kondisi ini memberikan perubahan dalam penyelenggaraan CMSE di tahun ini, Pak Torik? Ya, Mas Wiki. Tentunya kita semua prihatin ya dengan kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Ya ekonomi kemudian menurun, aktivitas juga kemudian dibatasi. Nah, di sisi lain kita juga harus menangkap peluang. Ada sebuah keberkahan tersendiri ketika masyarakat kemudian berdiam di rumah, mereka kemudian sangat familiar dengan penggunaan gadget. Sehingga platform teknologi digital ini sekarang berkembang dengan pesat. Nah, kondisi ini di satu sisi memang prihatin, tapi di sisi lain memberi keberkahan tersendiri. Dengan mereka familiar dengan gadget, maka kegiatan-kegiatan baik itu edukasi, kemudian marketing dan sebagainya itu sangat efektif dilakukan melalui digital seperti itu. Masyarakat pun kemudian mendapatkan kemudahan tersendiri dengan platform digital ini. Nah, event CMSE pun tahun ini itu
full kita lakukan secara online dan virtual, Mas Wiki. Nah ini juga sebuah terobosan baru nih kan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah dengan kondisi seperti ini full online dan virtual, tentunya kita sangat mendapatkan peluang yang besar untuk mengakses masyarakat secara luas dari Sabang sampai Merauke bahkan ke mancanegara sampai ke pelosok-pelosok. Nah, sehingga tidak ada batasan sebenarnya untuk masyarakat untuk hadir ke dalam event ini. Kalau secara fisik kan tentunya kita punya keterbatasan ruangan dan sebagainya. Jadi ini menurut saya sih sebuah peluang yang sangat besar untuk kemudian mendiseminasi secara luas dan mengajak seluruh masyarakat untuk hadir di event ini. Itu Mas Vicky. Baik, secara jumlah stakeholders dari pasar modal Indonesia sendiri yang kemudian akan join di CMSI dengan kemudian bentukan yang virtual ataupun digital, akankah bertambah jika dibandingkan dengan tahun lalu atau secara jumlah sama, Pak Torik? Iya, tentunya Mas Wiki dengan akses yang begitu mudah secara digital, virtual, kita berharap jumlah peserta atau partisipan itu akan bertambah ya. Pengunjung terutama itu diharapkan bisa bertambah karena mereka akan dengan mudah mengakses event ini. Kemudian juga kita menyiapkan beberapa booth ya untuk para peserta yang ingin menawarkan produk dan jasanya. Ini juga kita dibuka. Ya kan? Karena kan dengan mudah sekarang virtual untuk membuka booth segala macam seperti itu Pak Wiki. Baik, sebagaimana kita tahu karakteristik dari investor sendiri ataupun mungkin level dari literasinya ini kemudian cukup variatif lah ya. Ada yang sudah cukup memahami tapi ada juga yang belum memahami sama sekali gitu. Bagaimana sebetulnya event CMSI ini dapat menjadi sebuah momen yang juga untuk investor yang betul-betul baru gitu dapat belajar mengetahui lebih dalam mengenai pasar modal di Indonesia. Iya, benar. Ini kita sudah kemudian mendesain acara CMSI ini untuk kemudian berbagai macam stakeholders ya, Mas Wiki. Tadi juga disampaikan ada dari sisi issuers. Jadi ada nanti seminar tentang go public. Kemudian juga untuk seminar restrukturisasi juga ada. Kemudian ada seminar waspada investasi juga ada. Kemudian seminar untuk pengelolaan investasi juga ada. Kemudian juga ada perencanaan keuangan bagi yang pemula ya. Kemudian juga ada seminar investasi syariah juga ada. Kemudian juga ada success story dari para investor. Sehingga sebenarnya ini memang kita desain untuk bisa menjangkau semua stakeholders kita, baik yang butuh pendanaan yang baru dengan workshop go public maupun yang sudah jadi emiten. Kalau misalnya dia perlu pengembangan usaha, ada workshop restructuring. Dan dari si investor yang sudah mahir juga ada. Jadi ada nanti outlook, analisis seperti itu. Ada juga yang masih pemula perencanaan keuangan. Bahkan kita juga menjangkau ke mahasiswa pelajar, ada kelompok studi pasar modal. Kita ada event juga di CPC ini, Mas Wiki. Jadi ini event yang sangat lengkap, kap gitu ya, Pak Torik ya. Baik, mengenai waktu penyelenggaraannya, ini akan diselenggarakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Walaupun tadi sudah disampaikan 19 sampai dengan 24 Oktober 2020, tapi secara waktunya dari jam berapa sampai dengan jam berapa, mungkin dapat disampaikan Pak Torik. Iya. Ini informasi ini sebenarnya bisa dilihat di mini site kita ya di www.cmsa.id. Tapi secara umum dapat saya sampaikan bahwa kegiatan ini akan dimulai sejak pagi hari kurang lebih jam 9 gitu, kemudian diakhiri sampai dengan pukul 5 sore seperti itu. Nah, dari rangkaian itu seharian itu kita secara paralel ada expo-expo, pameran-pameran yang bisa dikunjungi oleh para pengunjung. Nah, secara bersamaan juga kita menyelenggarakan seminar-seminar. Dalam satu hari ini kita bisa menyelenggarakan 2 sampai 3 kali seminar, Mas Wiki. Tentunya dengan menghadirkan para pembicara-pembicara yang memang
pakar di bidangnya, baik dari sisi pembuat kebijakan, kemudian dari pelaku pasarnya, dari sisi investor yang sukses, seperti itu. Baik, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi? Linknya bisa didapatkan dari mana dan lain sebagainya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pak Torik dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.